Bab 3259. Suruh dia menulis buku untukku. Tetua berbaju putih dengan baju putihnya, yang dikenal sebagai Yomi, memandang Mileye. Benar, Mileye mengangguk. Tentu saja. Setelah beberapa saat keheningan, tetua berbaju putih itu mengambil teknik inti universal di depannya. Bagaimana aku harus bekerja sama denganmu? Mileye tersenyum tipis. Selama waktu berikutnya, tetua berbaju putih tersebut, di bawah bimbingan Mileye, mulai mendirikan Akademi Guanxuan, pemberontakan. Dengan adanya tetua berbaju putih, tidak ada orang yang memberontak. Karena tetua berbaju putih itu adalah pemegang kekuasaan tertinggi di alam semesta tanpa batas saat ini. Selain itu, Mileye membawa banyak keuntungan yang membuat para master dari Sekte Suci sulit menolak. Dalam beberapa hari, Sekte Suci Gun berubah menjadi Akademi Guanxuan. Namun, masalah mulai muncul. Tentu saja ada yang menentang. Dan untuk itu, Mileye langsung menyerahkan urusan tersebut kepada tetua berbaju putih. Tetua berbaju putih itu berjuang dengan keras. Karena hal ini berkaitan dengan apakah dia bisa keluar dari situ. Suatu hari, Mileye tiba di atas awan, melihat sekeliling, lalu berbicara, "Keluarlah." Suara itu membuat awan di kejauhan terpisah, dan seorang wanita keluar perlahan. Wanita itu mengenakan gaun biru, dengan rambut panjangnya terurai, terlihat sangat tenang. Mileye menatap wanita itu. "Apakah kamu adalah Tiandao di sini?" Wanita itu mengangguk. "Iya." Mileye tersenyum. "Sekte Taoisme." Wanita itu mengangguk sedikit. Mileye berbicara pelan. "Bisnis yang dikembangkan oleh pemilik besar kebenaran agung ini benar-benar luas ya." Dia menyadari bahwa dimanapun, sepertinya ada sekte Taoisme. Wanita itu menatap Mileye. "Apakah kamu bisa membawaku keluar?" Mileye menatap wanita itu. "Apakah itu tujuanmu mengikuti saya?" Wanita itu mengangguk. Mileye bertanya, "Apa yang akan kamu lakukan setelah keluar?" Wanita itu berpikir sejenak, lalu berbicara, "Alam semesta begitu besar. Ingin melihat-lihat." Mileye berbicara, "Jadi kamu pergi. Siapa yang akan menjadi Tiandao?" Wanita itu dengan tenang berbicara, "Sudah lama tidak menerima gaji." Mileye agak terkejut, lalu menggelengkan kepala sambil tersenyum. "Jika saya membawamu keluar, apa yang bisa kamu berikan padaku?" Wanita itu mengedipkan mata. "Apa yang kamu inginkan?" Mileye memandang wanita itu. Dan tiba-tiba wanita itu menggelengkan kepala. "Tidur tidak boleh." Mileye memiliki ekspresi aneh. "Apa yang kamu pikirkan?" Wanita itu melihat Mileye. "Aku memiliki kekuatan khusus, bisa melihat pikiran seseorang." Mileye mengernyitkan kening. Wanita itu mengatakan dengan serius, "Aku tidak terlalu pandai berkelahi, tapi aku memiliki banyak kelebihan." Mileye bertanya, "Contohnya?" Wanita itu berbicara, "Cantik, tubuh bagus." Mileye melihat wanita itu sejenak, lalu mengangguk. "Memang, itu dianggap kelebihan." Wanita itu mengernyitkan dahi. "Bukan dianggap." Mileye memikirkan sejenak, lalu berbicara, "Maksudku, apa yang bisa kamu berikan untuk membantuku? Aku tidak bisa membawa kamu keluar begitu saja, kan?" Wanita itu ragu sejenak, lalu berbicara, "Meskipun kamu tampan, tapi aku tidak bisa sembarangan tidur denganmu." Mileye langsung menggelengkan kepala. "Kamu ini orang tidak bisa diajak berbicara." "Sudahlah." Setelah berbicara demikian, dia berbalik dan pergi. Wanita itu segera mengejarnya. "Aku dengar kamu sedang mendirikan akademi. Benarkah?" Mileye mengangguk.
Wanita itu berbicara. Aku memiliki banyak sekali buku. Semuanya adalah warisan dari pemilik besar kebenaran agung ini. Mileye berbalik melihat wanita itu. Di mana? Wanita itu berbicara. Ayo, aku akan membawamu ke sana. Setelah berbicara demikian, mereka langsung menghilang dari tempat itu. Tak lama kemudian, keduanya tiba di depan sebuah istana kuno yang berdiri di atas gunung tinggi. Sangat kuno. Pintu gerbangnya penuh sarang laba-laba dan di sekitarnya banyak rumput liar. Mileye melihat wanita itu. Dan wanita itu tersenyum. Sekte Taoisme. Mileye tiba-tiba merasa sedikit pusing. Bagaimana bisa sekte Taoisme di sini menjadi seperti ini? Wanita itu berbicara. Tempat ini dihancurkan oleh penguasa tiada batas pada masa lalu. Penguasa tiada batas. Mileye tercengang. Penguasa tiada batas. Wanita itu mengangguk. Pada masa lalu, penguasa tiada batas bertarung dengan sekte Taoisme dan ketika sekte Taoisme tidak menang, mereka dihancurkan. Mileye tiba-tiba tertarik. Bagaimana penguasa tiada batas bisa bertarung dengan mereka? Wanita itu berbicara. Sekte Taoisme membunuh istri penguasa tiada batas. Ekspresi Mileye membeku. Wanita itu memandang Mileye. Apakah kamu kenal penguasa tiada batas? Mileye mengangguk. Kami bertarung 2 kali. Wanita itu bertanya dengan cepat. Siapa yang menang? Mileye dengan tenang berbicara. Aku memberinya 3 kali serangan dan dia tidak bisa mengenai aku sama sekali. Penguasa tiada batas. Wanita itu melihat Mileye sebentar. Tidak berbicara apa-apa lagi. Dia berjalan ke pintu besar istana itu. Lalu mengibaskan lengan bajunya. Dalam sekejap, semua rumput liar dan sarang laba-laba lenyap. Istana itu kembali seperti semula. Wanita itu membuka pintu besar istana. Begitu masuk, Mileye langsung melihat beberapa mayat. Wanita itu menggelengkan kepala. Sungguh tragis. Mileye bertanya, apakah kamu menyaksikan pertempuran besar itu? Wanita itu mengangguk. Penguasa tiada batas sangat kuat. Dia melawan seluruh sekte Taoisme sendirian. Awalnya, sekte Taoisme meminta bantuanku dan aku memang berniat membantu. Tapi ketika melihat situasinya tidak menguntungkan, aku segera melarikan diri. Mileye melihat wanita itu. Kamu memang cerdas. Wanita itu tersenyum. Perbedaan kekuatan terlalu besar. Tidak mungkin untuk bertarung. Sambil berbicara, dia membawa Mileye ke dalam sebuah istana kegelapan. Dia membuka pintu besar ruangan itu. Dan di dalamnya seluruhnya terisi dengan kitab kuno. Mileye secara acak mengambil satu gulungan. Dan segera dia terdiam. Teknik Tao. Wanita itu mengangguk. Ini adalah warisan yang ditinggalkan oleh pemilik kebenaran agung ini. Mileye terus membaca. Dan seiring waktu, wajahnya menjadi sangat serius. Kitab Teknik Tao. Di dalamnya secara rinci menjelaskan semua jenis teknik Tao. Semuanya adalah yang paling tinggi dan sangat rinci. Mileye memandang gadis itu. Dan gadis itu tersenyum sambil berkata, berguna, kan? Mileye mengangguk. Lalu berjalan ke samping untuk mengambil sebuah buku kuno. Setelah membukanya, ekspresinya sekali lagi menjadi serius, bab ruang waktu. Di dalamnya, dijelaskan secara rinci tentang semua aspek ruang waktu. Namun pada saat ini, Mileye benar-benar terkejut. Diketahui bahwa ada 18.000 jenis ruang waktu. 18.000 jenis. Mileye benar-benar terpaku. Dia benar-benar tidak pernah membayangkan bahwa ada begitu banyak variasi ruang waktu. Dan yang lebih mengejutkan, setiap jenis ruang waktu memiliki deskripsi dan metode penggunaan yang rinci. Terlalu rinci. Mileye terpesona. Gadis itu tersenyum.
Bermanfaat, kan? Mileye mengangguk. Sangat, sangat bermanfaat. Sambil berkata demikian, ia menatap gadis itu. Apakah kamu pernah membaca buku-buku kuno ini? Gadis itu mengangguk. Sudah pernah. Semuanya sudah dibaca. Mileye menatap gadis itu. Boleh tahu namamu? Wanita tersenyum tipis. Laela. Laela. Mileye dengan serius berkata, aku ingin mempekerjakanmu sebagai mentor di Akademi Guanxuan. Aku akan memberimu gaji. Apakah kamu setuju atau tidak? Laela mengerutkan kening. Berapa banyak? Mileye membuka telapak tangannya. Sebuah cincin penyimpanan muncul di depan Laela. Di dalamnya terdapat 200.000 kristal aturan. Laela meraih cincin penyimpanan itu. Serius berkata, tidak masalah. Mileye tersenyum. Bisakah kamu tinggal sementara di tempat ini dan membantuku mendirikan ketertiban baru di sini? Laela dengan serius berkata, kamu ingin meruntuhkan ketertiban tuan ini. Di antara kening Mileye, stempel Dao tiba-tiba muncul. Melihat adegan ini, ekspresi Laela menjadi kompleks. Saat kamu datang, aku sudah merasakan stempel Dao ini. Tidak pernah terpikirkan bahwa Tuan sebenarnya memberikannya kepadamu. Mileye mengangguk. Jadi, mulai sekarang, kamu akan bersamaku. Laela mengangguk. Baik, Mileye tersenyum. Lalu berbalik melihat gulungan-gulungan kuno di sekitarnya. Nilai gulungan-gulungan kuno ini memang sangat tinggi. Bisa dikatakan merupakan standar tertinggi yang diketahui di alam semesta saat ini. Tidak bisa dipungkiri, pemilik tulisan ini memang memiliki keahlian yang luar biasa. Mileye menyimpan semua gulungan kuno tersebut. Kali ini dia mendapatkan banyak. Mileye melihat sekeliling, lalu berkata, ayo pergi. Setelah berkata demikian, dia pergi dengan Laela. Akademi Guanxuan. Ketika Mileye membawa Laela kembali ke Akademi Guanxuan, dia segera meminta Laela untuk bergabung dengan Akademi Guanxuan dan menjadi mentor pertamanya. Setelah kembali ke akademi, Mileye kemudian masuk ke dalam menara kecil. Mileye duduk bersila. Telapak tangannya terbuka. Pedang biru gaib muncul di tangannya dan pada saat berikutnya, jiwa pedang dunia yang tak terbatas muncul. Mileye melihat jiwa pedang dunia di sekelilingnya. Sekarang jiwa pedang dunia ini semakin kuat. Mileye langsung menggerakkan teknik inti. Mulai mengasah jiwa pedang dunia di dalam dirinya secara gila. Sebenarnya, dia agak tidak puas dengan teknik inti ini. Karena dia bisa merasakan bahwa teknik inti ini sudah tidak cukup lagi. Jiwa pedang dunia sebenarnya dapat terus diasah untuk membuatnya lebih murni. Tetapi sekarang teknik inti sudah sulit untuk mengasah jiwa pedang dunia miliknya. Sangat lelah. Seolah-olah teringat sesuatu. Mileye tiba-tiba berkata dengan pelan. Pena kecil. Apakah ada teknik inti yang lebih hebat daripada teknik inti awal? Pena kecil berkata, untuk saat ini, tidak ada. Mileye berkata, maka mintalah tuanmu untuk menulis ulang buku untukku. Baginya, itu seharusnya bukan hal sulit. Setelah beberapa saat diam, pena kecil berkata, aku hanya bisa mengatakan, Tuan Muda Ye, kamu adalah orang paling luar biasa yang pernah kutemui. Penguasa tiada batas lainnya jauh kalah dibandingkanmu. Setidaknya dalam beberapa hal, kepercayaan dirimu sangat menakutkan. Mengapa kamu begitu yakin? Tuan akan menulis buku untukmu. Mileye dengan tenang berkata, apakah kamu pikir aku sedang berpura-pura? Pena kecil tetap diam. Mileye berkata, aku akan memberitahumu alasannya. Jika aku meminta dia menulis, dia pasti akan melakukannya. Tahu mengapa? Pena kecil berkata, kenapa? Sebelum Mileye bisa menjawab,
Tiba-tiba menara kecil berkata, "Jika dia tidak menulis, bagaimana bisa?" Pena kecil, Mileye. Pena kecil tiba-tiba berkata, "Menara kecil, percayalah padaku. Kamu pasti akan sangat menderita." Menara kecil tersenyum malu. "Baiklah, aku tidak akan bicara lagi kali ini." Pena kecil berkata, "Alasan menara kecil ini sungguh kusut." Mileye tertawa, lalu berkata, "Pena kecil, sejujurnya, aku merasa teknik latihan ini benar-benar kurang memadai. Bisakah kamu membantuku mencari solusi? Bahkan teknik inti universal juga membuatku merasa lelah. Dengan kekuatanku sekarang, aku seharusnya tak terkalahkan di bawah ruang waktu 0 derajat." Pena kecil berkata dengan serius, "Maka satu-satunya cara adalah pergi ke ruang waktu 0 derajat yang sejati, yaitu klan dewa. Di sana mungkin terdapat teknik latihan yang lebih luar biasa." Mileye berkata, "Apakah aku akan diserang jika pergi ke sana?" Setelah beberapa saat diam, Pena kecil berkata, "Seharusnya tidak. Aku punya sedikit wibawa di sana." Mileye segera bangkit, pergi ke dunia 0 derajat. Setelah berkata demikian, dia langsung meninggalkan menara kecil. Pena kecil bersambung.